Halo, kembali lagi dengan saya Kalalail, mentor kelas menulis, nulis aja dulu. Kali ini saya akan memberikan kritik dan saran untuk puisi peserta kelas menulis saya. Yuk langsung saja kita bedah puisinya. Baik, inilah puisinya. Puisi ini ditulis oleh salah satu peserta dari kelas penulis saya, namanya Intan Nurasakinah. Judulnya Dingin Itu Embun. Sini ada 3 bait. Dingin itu embun. Pagi yang dingin, langit dan tanah masih sama. Pohon-pohon, bunga-bunga juga dingin. Perlahan tapi pasti, daun kering ingin melepaskan diri dari rantingnya. Tapi sebentar, setetes air jatuh dari daun kering. Apakah dia menangis? Kemudian hanya dingin. Ternyata dia embun, penyejuk daun kering yang mulai ingin jatuh termakan usia. Pati 29/2021. Nah, seperti itulah puisinya. Mari kita langsung menuju ke krisan. Di sini saya sudah memberikan beberapa catatan untuk puisi ini. Yang pertama, mari kita tangkap ide puisi ini terlebih dahulu. Yang saya amati, puisi ini mendeskripsikan suasana pagi hari yang dingin, di mana ada langit, tanah, pohon, dan bunga-bunga. Lalu ada daun kering. Daun keringnya itu hampir jatuh. Sesaat sebelum jatuh itu ada embun yang mengalir, seakan-akan menyejukkan daun kering tersebut. Nah, di sini itu ada daun kering, namun ada tiba-tiba itu ada setetes air yang mengalir di daun kering tersebut. Nah, dari ide ini sebenarnya jika kita logika, nampak ada keganjilan, terutama di frasa menyejukkan daun kering. Seakan-akan embun tersebut menjadi pemecah masalah. Nah, di sini kan ceritanya itu si embun ini seakan-akan menjadi penyejuk daun kering yang mulai ingin jatuh termakan usia tadi. Nah, di sini kan seakan-akan embun tersebut itu menjadi pemecah masalah dari si daun kering. Padahal walaupun ada embun mengalir di daun kering, daun tersebut kan tidak dapat menyerap embun tersebut dan segar hidup lagi. Daun kering kan akan tetap ranggas digantikan dengan tunas baru, walaupun embun itu mengalir di daun tersebut, karena bukan daun kering atau bukan daun yang dapat menyerap air, tetapi kan akar dari tumbuhan tersebut. Dan daun kering itu kan ada banyak penyebab mengapa daun kering tersebut menjadi kering. Bisa jadi karena tumbuhannya mau mati, atau memang daun tersebut memang sudah tua dan mau jatuh ke tanah, atau memang sedang kekeringan, atau karena penyakit. Ada banyak faktor. Jadi embun tersebut sebenarnya bukan menjadi pemecah masalah dari keringnya daun tersebut. Nah, yang kedua, perhatikan kalimat satu baris ini. Nah, kalimat ini seakan-akan menunjukkan bahwa daun kering ini ingin segera melepaskan diri dari rantingnya. Padahal kan dalam konteks puisi ini, daun kering tersebut kan jatuh karena sudah tua termakan usia, atau bisa jadi karena kurang air. Jadi seharusnya peristiwanya sedih dan nampak prihatin, bukan konflik antara daun kering dan rantingnya. Kalau kita tengok di sini kan seakan-akan daun kering itu ingin kan berarti atas kesadaran. Daun kering ini ingin melepaskan diri dari rantingnya.
Nah, kita kan jadi bertanya-tanya, apa penyebabnya? Apakah daun kering ini punya konflik dengan rantingnya? Nah, di sini kan sebenarnya tidak seperti itu konteksnya. Daun kering ini bisa jadi karena memang sudah tua termakan usia atau kekurangan air. Baik, yang terakhir mari kita peringkas puisi ini dengan cara membuang informasi-informasi yang dirasa tidak perlu dipakai dalam puisi ini. Di sini ada beberapa yang saya hapus, saya hilangkan, terutama yang saya beri warna ini. Misalkan masih sama, juga dingin, tapi pasti. Apakah dia menangis? Ternyata dia embun. Yang mulai ingin ini saya hapus semuanya. Karena menurut saya ini tidak diperlukan. Nah, misalkan jadi seperti ini. Perhatikan di catatan saya. Dingin itu embun. Pagi ini menggigil. Langit dan tanah, pohon-pohon, juga bunga-bunga. Setetes embun melintasi celah-celah daun kering yang hampir jatuh di pangkal usia. Kalau kita perhatikan puisi ini cukup sederhana ya. Sebenarnya puisi ini bisa masuk ke jenis puisi imaji, di mana kita hanya mencatat sesuatu dengan bahasa yang biasa tanpa bahasa yang figuratif atau berbunga-bunga. Kita juga tidak memasukkan emosi atau perasaan penulis ke dalam puisi tersebut. Kalau di sini kan kita hanya mencatat apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang badan atau tubuh kita rasakan. Kita tidak memasukkan emosi kita ke dalam puisi ini atau perasaan-perasaan kita ke dalam puisi ini. Itulah yang dinamakan dengan jenis puisi imaji. Saran saya yang kedua, usahakan gunakan teknik show don't tell. Maksudnya itu jangan kasih tahu pembaca secara langsung, tapi tunjukkan dan ajak pembaca merasakannya. Merasakan apa? Ya, merasakan apa yang kita tulis. Contohnya seperti ini. Jangan langsung mengatakan dingin, coba cari sinonimnya dulu, atau keadaan yang bisa membuat pembaca merasakan dingin. Misalnya menggigil. Di sini kan saya mengganti kata pagi yang dingin atau pagi ini dingin dari puisi aslinya ini, pagi yang dingin. Saya ganti supaya tidak jelas sekali. Kalau ini kan pagi yang dingin itu kan jelas. Suatu pagi suhunya atau suasananya dingin. Sudah jelas seperti kita memberitahu kepada pembaca tanpa mengajak pembaca merasakan sendiri sensasi dari suasana tersebut. Oleh karena itu, saya mengganti dingin ini dengan menggigil. Menggigil itu biarkan pembaca menafsirkannya sendiri. Menggigil itu hubungannya dengan apa? Pagi ini menggigil. Bisa jadi pagi ini yang menggigil. Bisa jadi si aku atau penulis yang menggigil. Biarkan pembaca yang menafsirkannya sendiri. Kalau di sini konteksnya pagi ini menggigil. Menggigil itu siapa saja yang menggigil? Di sini ada langit, tanah, pohon-pohon, juga bunga-bunga. Nah, di sini saya menghilangkan beberapa frasa yang ditulis oleh penulis aslinya. Di sini masih sama, saya hapus, juga dingin saya hapus. Kenapa? Karena ini tidak diperlukan. Contohnya kalau ini dihapus, toh kita juga tetap bisa menangkap ide atau makna yang ingin disampaikan oleh penulis. Di sini kan juga dingin ini kan mengulang informasi. Di awal ini sudah dikatakan bahwa pagi yang dingin. Kok di akhir juga diulang lagi bahwa pohon-pohon bunga-bunga juga dingin. Kenapa tidak diringkas saja menjadi satu? Satu bait ini diperingkas saja informasinya. Jadikan satu. Hasilnya seperti apa? Seperti ini tadi. Pagi ini menggigil,
langit dan tanah, pohon-pohon, juga bunga-bunga. Ini kan jika kita dalami, intinya kan masih sama dengan baris-baris puisi aslinya yang cukup banyak ini. Nah, yang bait kedua, setetes embun melintasi celah-celah daun kering yang hampir jatuh di pangkal usia. Nah, di sini saya menghilangkan beberapa informasi yang tidak diperlukan. Dua bait saya ringkas menjadi satu bait saja. Di sini saya menghilangkan frasa tapi pasti. Apakah dia menangis? Ini kan ada kesan bertanya. Bertanya kepada siapa? Entah. Penulis ingin bertanya kepada siapa. Di sini seakan-akan dijawab sendiri. Apakah dia menangis? Kemudian hanya dingin. Ternyata dia embun. Nah, di sini kan dia si aku atau penulis bertanya-tanya, apakah dia menangis? Lalu di bait selanjutnya si penulis sadar, oh ternyata dia embun, bukan tangisan dari daun keringnya. Nah, di sini kan seperti dialog dengan diri sendiri yang menurut saya tidak diperlukan atau buang-buang informasi saja. Karena di sini kan penulis hanya ingin mencatat suasana suatu pagi di mana ada banyak yang dicatat di sini. Ada langit, tanah, pohon, bunga, daun kering, embun, dan yang lainnya. Nah, melanjutkan yang show don't tell tadi, contohnya seperti ini. Jangan pakai kata malu, lebih baik pakai pipi merah. Kita mengajak pembaca membayangkan pipi merah itu seperti apa, bahwa pipi merah itu merujuknya ke apa, yaitu merujuk ke perasaan malu. Daripada kita menyampaikan secara gamblang kepada pembaca bahwa si A itu malu, kenapa kita tidak mengajak pembaca menggunakan pengalaman mereka ketika melihat seseorang yang pipinya memerah? Daripada kita langsung mengatakan bahwa si A malu, lebih baik kita mengatakan bahwa si A itu pipinya memerah. Jangan pakai kata gugup. Lebih baik pakai bergetar atau tangan berkeringat. Daripada kita menulis si A gugup, lebih baik tulis saja si A tangannya bergetar atau si A tangannya berkeringat. Itu kan sudah menunjukkan bahwa si A itu gugup tanpa kita harus menuliskan kata gugup. Biarkan pengalaman pembaca sendiri yang menafsirkannya menurut pengalamannya mereka masing-masing ketika melihat tangan yang bergetar, ketika melihat tangan yang berkeringat. Nah, jangan pakai kosakata jatuh cinta, lebih baik pakai dada yang bergetar atau dada bergetar. Daripada si A jatuh cinta, lebih baik pakai si A dadanya bergetar. Nah, biarkan pembaca menafsirkannya sendiri. Ketika seseorang itu dadanya bergetar, sebenarnya apa yang terjadi? Bisa saja dia itu sedang jatuh cinta. Nah, di situ kan pembaca yang menafsirkannya sendiri. Jangan kita kasih tahu secara gamblang apa adanya bahwa si A jatuh cinta. Lebih baik kita deskripsikan gejala-gejala sesaat seseorang itu jatuh cinta. Jangan pakai kata sedih, lebih baik pakai senyumnya layu. Si A itu sedih. Kenapa kita tidak mendeskripsikan ciri-ciri seseorang ketika sedih? Contohnya senyumnya itu layu. Si A senyumnya layu ketika mendengar kabar bahwa ibunya meninggal atau kecelakaan. Nah, daripada mengatakan si A sedih, lebih baik si A senyumnya layu atau yang lainnya. Ya, show don't tell ini sebenarnya bisa kita terapkan tidak hanya di puisi, tapi di mana saja. Di tulisan apapun. Bisa di cerpen, bisa di cerbung, bisa di novel. Jika ingin belajar lebih lanjut, bisa mengikuti kelas yang saya adakan. Kita akan bedah teknik show don't tell ini secara menyeluruh. Nah, seperti itu. Ini perbaikan dari saya.
Silahkan di screenshot jika ingin dipelajari lagi. Ini puisi aslinya. Silahkan di screenshot jika ingin dibanding di rumah. Oke, jangan lupa kalau teman-teman ingin bergabung di kelas menulis saya, bisa langsung klik di link deskripsi gratis. Kalian bisa belajar puisi dan cerpen. Nah, ini contohnya. Ini kelas nulis aja dulu yang ke-6. Di sini kalian akan diberikan materi puisi dan cerpen dan ada tanya jawab yang akan langsung dijawab di sini di grup. Ini grupnya tidak akan tercampur oleh chat karena grupnya khusus, hanya admin saja yang bisa komen. Jadi tulisannya ini, tanya jawabnya bisa kalian baca kapanpun kalian mau. Silahkan klik link di deskripsi jika ingin bergabung gratis. Jika ada yang ingin mengirimkan puisi atau cerpen untuk diberikan krisan, juga bisa mengirimkannya melalui email ke kalalail96@gmail.com. Oke, terima kasih. Kita berjumpa lagi di kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.